Hai anak-anak, saya Daniel, penguasa Babel dan penasihat Raja Nebukadnezar. Selamat datang. Saya menerima informasi bahwa kalian baru saja berbicara dengan Raja Nebukadnezar tentang mimpinya. Ya, saya tahu, mimpi itu memang ajaib. Raja sangat terkesan dengan makna mimpi yang ia terima, bahwa Allah kita adalah Allah yang benar dan menghormati Allah kita sebagai Allah di atas segala berhala di Babel. Luar biasa ya. Raja sangat senang, sampai ia pun menghormati saya juga. Ia lalu memberikan saya baju-baju baru ini. Semua ini pemberian raja. Ia merasa sangat bersyukur untuk dapat mengetahui makna mimpi itu, hingga ia mengangkat saya menjadi penguasa atas seluruh Babel. Ya, bayangkan, saya menjadi penguasa di negeri asing yang pada mulanya adalah negeri yang membawa saya sebagai tawanan. Sungguh, ini semua karena Tuhan. Saya hanya juru kabarnya. Meskipun menjadi penguasa juga berarti memiliki tanggung jawab yang lebih besar tentunya. Saya selalu berdoa, kiranya Tuhan menolong saya melaksanakan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya. Tapi masih ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian hari ini tentang mimpi itu, yakni tentang batu itu. Apakah kalian ingat batu yang menghantam kaki patung itu dan menghancurkannya hingga berkeping-keping? Nah, batu itu adalah lambang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ketika dia datang ke bumi lagi, dia akan datang dengan suara sangkakala dan kuasa dan kemuliaan yang besar, dengan ditemani oleh beribu-ribu malaikat, dan setiap mata akan dapat melihat kedatangannya. Saat itulah dia akan mendirikan lagi kerajaan kekalnya di bumi ini, di mana kerajaannya ialah kerajaan kekal yang bertahan selamanya. Dia akan menghakimi dunia ini dan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi sebelum ini terjadi, banyak hal harus terjadi terlebih dahulu terjadi di bumi ini. Mau tahu apa saja itu? Nah, misalnya banyak orang akan menemukan dan mengadakan banyak hal. Banyak orang akan tertipu oleh nabi palsu dan mesias palsu, dan setan sendiri akan berpura-pura bahwa dia adalah Yesus dan akan menyembuhkan orang-orang di berbagai belahan bumi. Ya, semua ini akan terjadi sebelum Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan. Setan tidak mau kerajaan Tuhan didirikan di bumi ini, dan itulah sebabnya dia akan membuat tipuannya sedemikian memikat, sehingga orang Kristen yang paling kuat pun akan berada dalam bahaya untuk ditipu. Agar bisa dibebaskan dari tipu daya ini, kita harus menyelidiki kitab suci, berjaga-jaga, dan berdoa agar tidak jatuh ke dalam perangkap setan. Kalian tahu, tidak ada yang melempar batu itu. Batu itu datang dari atas. Itu artinya kerajaan terakhir ini berasal dari Allah. Alkitab berkata bahwa kita perlu memulai dari awal lagi, sama seperti ketika kita dilahirkan kembali. Tuhan hendak menaruh hati yang baru dalam diri kita, yang akan menolong kita berpikir dan bertindak dengan berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga seluruh bumi ini harus dimulai dari awal lagi. Tuhan akan menciptakan kembali dan membuatnya lebih indah dari sebelumnya ketika dia mendirikan kerajaannya itu di sini. Oh iya, kamu ingin tahu apa yang terjadi dengan sahabat-sahabat saya, yaitu Hananya,
Misael Asaria kan? Nah, setelah Raja Nebukadnezar mengangkat saya menjadi penguasa, saya pun memintanya untuk menghormati mereka juga. Mereka dengan setia berdoa bersama saya selama masa ujian itu. Dan sekarang saya meminta mereka untuk bisa bersama-sama dengan saya. Jadi mari kita ingat juga sahabat-sahabat kita. Inilah yang Yesus lakukan untuk kita. Dia berdoa untuk kita dan ingin kita bersama-sama dengannya dalam kemuliaan. Wah, hari ini luar biasa ya. Kalian telah datang mengunjungi saya di salah satu taman Istana Babel ini, yang dikatakan sebagai salah satu dari keajaiban dunia. Semuanya memang indah di sini ya. Tetapi tahukah kalian apa yang benar-benar indah tentang kerajaan kekal Allah? Yaitu bahwa kita semua dapat menjadi warga negara itu dan tinggal di rumah-rumah surgawi yang telah Dia persiapkan bagi barang siapa yang setia. Taman-taman di sana akan jauh lebih indah dari apapun di sini. Apakah kamu ingin pergi ke sana ya? Tentu saja kalian pun bisa. Terimalah Yesus ke dalam hatimu, maka Dia akan mempersiapkan kalian untuk menjadi warga negara di kerajaan yang menakjubkan itu. Saya berharap dapat bertemu kalian di sana. Sampai jumpa sahabat-sahabatku.